uji nyalinya dan kayak nantangin ngomong tulang kayak sompral gitu kan. Percuma dong kalau latihan terus kita nggak nyoba. Halo Sobat Grit, balik lagi di channel YouTube Grit.id. Kali ini kantor Grit lagi kedatangan tamu spesial, yaitu cast dari film Uka Uka The Movie. Semangat ya, meski udah sore ya. Semangat. Walaupun udah ngantuk tapi harus semangat. Ya, tak. Oke, sebelum ke interview bisa perkenalan diri dulu dari film ini. Saya Debo Andrios dan di film Uka Uka ini saya berperan sebagai Doni. Saya Gusti Raihan, di film Uka Uka ini berperan sebagai Rama. Oke, nah untuk film Uka Uka ini kan diambil atau diangkat dari program TV legendaris ya, yang semua orang pasti udah tahu. Nah, mengambil tema khusus tentang Nini Tulang. Bisa ceritain Nini Tulang tuh apa sih kisahnya? Nini Tulang tuh kenapa ngambil konsep Nini Tulang? Karena dulu tuh di acara Uka Uka, acara reality show Uka Uka tuh pernah ada kejadian yang sama kayak Nini Tulang. Soalnya ini tuh kayak kisah nyata cuman disamarin, makanya jadi Nini Tulang gitu. Ada di suatu daerah gitu. Dan kita juga nggak tahu tuh. Belum nggak tahu nama aslinya, tapi kalau soal Nini Tulang itu, jadi kenapa disebut Nini Tulang? Jadi konon katanya, jadi dia itu dulu pas meninggal awalnya karena kakinya diamputasi secara paksa. Jadi kalau misalkan di daerah itu meninggal ada kita menyebutkan nama tulang, jadi kita bakal hilang katanya. Jadi nah kita kan kita itu adalah salah satu sahabat. Jadi bersahabat itu ada 5 orang. Nah, pacarnya Rama ini kebetulan dia nggak percaya soal hantu gitu kan. Nggak percaya soal hantu dan nggak percaya soal acara Uka uji nyali itu. Jadi dia memberanikan diri buat ikut uji nyalinya dan kayak nantangin ngomong tulang kayak sompral gitu kan. Akhirnya sampai kejadian kayak gimana, nonton aja nanti. Oke. Nah, ngomongin soal karakter. Nah, karakter kalian masing-masing di film ini gimana sih? Kalau karakter Doni itu dia lebih ke kalem, cool, terus dia itu kalau misalkan ada situasi yang kayak ribut atau ada masalah, pasti dia yang lebih nenangin gitu, yang lebih cari solusi lah. Dan dia juga sayang sama pacarnya itu Karin itu yang diperanin sama Yuriko. Pokoknya berbeda jauh sama Doni sama Rama. Kalau Rama tuh ya bertolak belakang banget sama Doni, karena Rama ini orangnya serius, terus egois, keras kepala, dan kadang-kadang dia tuh selalu melakukan hal yang bodoh karena ceroboh gitu. Tapi dia cuma lulus sama seseorang, ya Sally, pacarnya yang sombong. Oke. Nah, kalau lokasinya sendiri, kalian syutingnya tuh di lokasi aslinya kah atau di mana tuh? Sebenarnya kalau diceritain itu kan hutan Alas Merian, tapi kita syuting kebetulan waktu itu memang di Sukabumi. Jadi kita syuting di Sukabumi 1 minggu di hutan Situ Gunung. Jadi kebetulan katanya memang di hutan itu memang belum pernah ada syuting sebelumnya, dan aku juga kebetulan memang orang sana, orang Sukabumi. Jadi pas pertama kesana kayak memang tempatnya masih udah ada, kebetulan baru banget dibuat tempat wisata. Jadi tapi pas tempat kita syuting itu memang kayak harus naik ke atas gunung dan lumayan serem kan, banyak pohon-pohon gitu, dan kayak itu lumayan serem sih. Dan waktu ada syuting lagi kita di Bandung 1 minggu itu di Gua Belanda sama di kampus UPI. Ada pengalaman yang lumayan itu tuh di Gua Belanda. Apa tuh? Klasik nih pertanyaan buat film horor ya. Iya pasti kan. Di selama syuting tuh ada kejadian-kejadian apa? Apa kalian ngerasain sendiri bahkan? Di Gua Belanda tuh justru teman kita ada Steffi Zamora yang jadi Sally. Dia tuh kan emang nggak boleh syuting di Gua Belanda malam-malam kan. Nah tapi berhubung Pak Sutradara memaksakan hal itu dan akhirnya boleh, akhirnya Steffi masuk. Setiap Steffi masuk ke dalam Gua Belanda, Steffi itu langsung sakit, ngedrop, badannya panas, meriang dan lain-lain. Tapi pas Steffi dibawa ke dokter, kata dokter ini nggak sakit dan nggak apa-apa gitu. Bahkan setiap Steffi keluar dari gua tuh kayak udah biasa lagi, cuman kalau dalam gua tuh dia langsung kayak ngedrop gitu. Oke. Ada lagi? Kalian ngerasain? Kalau dari pribadi sih nggak ada. Yang tadi dibilang karena mungkin tuan rumah, jadi nggak ada yang berani gangguin. Tapi kalau dari kayak kru, dari saudara,
dari yang lain sih kayak banyak sih pengalaman yang kayak contohnya ada salah satu di adegan yang di Gua Belanda nggak masalah. Jadi ada salah satu pintu yang pintunya lumayan besar. Jadi si pintunya juga kayak susah buat dibuka lah, kayak harus 2 orang atau 3 orang buat ngebuka pintunya, kayak susah banget gitu, dorong gitu keras. Tapi pas jadi si scene-nya itu ceritanya pintunya nanti kebuka sendiri. Tapi belum dikasih aba-aba sama saudara, si pintunya itu udah kebuka sendiri. Dan saudara juga sampai bilang gini, itu siapa yang buka pintunya? Kayak marah-marah gitu kan. Lah nggak ada pak, itu kebuka sendiri. Wah langsung. Kalian ada tuh pas sini tuh? Ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada, gitu lagi di luar, lagi istirahat. Tapi kejadian itu ada ya? Ya. Parah banget. Oke, bicara soal tantangan terberat dalam proses syuting ada nggak sih dari kalian masing-masing? Kalau tantangan terberat dari pribadi sendiri, karena ini mungkin film kedua dan baru pertama kali acting yang bener gitu, banyak tantangan sih, karena yang awalnya belum pernah dan harus bisa, tapi akhirnya jadi bisa karena aku selalu didampingin sama acting coachnya gitu, Bang Jo, dan sama Bang Eja juga, dia yang meranin jadi Eja, dan dia juga ikut ngebantu buat Gusti, maksudnya kayak nge-treat Gusti, kamu harus bisa kayak gini, kayak gini. Terus banyak juga teman-teman yang lain yang ngebantu, nyemangatin, dan kru-kru yang lain gitu sih. Buat Ibu? Kalau tantangan lebih ke apa ya? Karena di sini juga masih ada dramanya, pasti ada dramanya, tapi yang lebih susah mungkin lebih ke apa ya? Stamina aja sih, karena kan kalau syuting horor, syuting malam dan apa? Nguras tenaga, nguras emosi, karena scene-nya pasti teriak-teriak, lari-lari. Itu aja sih, tapi oh ya kebetulan ada yang apa lebih menantang lagi dan pengalaman baru juga di sini, juga ada scene fighting sama Gusti. Jadi kita juga memang sempat 1 minggu workshop fighting sama tim Piranha yang melatih The Raid. Jadi kita belajar basic, terus kita belajar gimana caranya mukul, nendang atau ngehindar biar di kamera tuh kelihatan kayak real gitu. Berarti lakuin sendiri, nggak ada stuntman? Nah ya, pengganti? jadi sebenarnya disediain stuntman ketika lokasi syuting waktu di Sukabumi, dan itu kan di atas gunung, terus lokasinya terjal banget, terus kayak kita kan udah latihan koreonya, kayak percuma dong kalau latihan terus kita nggak nyoba. Akhirnya kayak coba dulu aja, ya kita coba aja nih, udah ulang lagi, take ulang, terus kayak sempat ada scene yang harus guling-guling kan, ya kalau lagi take nggak berasa dong, abis itu pas udah cut nih, tiba-tiba Gusti langsung apa ngeluh, pokoknya kayak aduh ini kenapa ya, pas dibuka kakinya langsung benjol gede banget. Wow. Iya, di sini. Itu karena kayaknya kena akar sih. Iya, kena. Soalnya kan pohonnya gede-gede, terus dia juga sama, pas pulang ke, kalau di lokasi nggak berasa, tapi pas di hotel badannya pegel-pegel, terus pas lihat aduh ini biru-biru juga nih. Tapi itu sebuah pengalaman sih. Pengalaman baru lah ya. Jadi next kalau misalnya ada film atau fighting, atau misalnya ada scene fighting lagi, ya bisa siap lagi. Nah, ngomongin soal mistis-mistis nih, kalian tuh tipe orang yang percaya atau justru yang skeptis sih kalau bahas soal mistis? Percaya karena memang dunia lain nih, maksudnya yang sesuatu yang tinggal bukan di dunia kita memang ada, aku percaya. Tapi lebih untuk sekarang sih lebih kayak ya udah sih, nggak yang dibuat kayak parno, nggak yang kalau misalkan kita lagi tempat sepi atau apa kayak pikirannya kayak aduh takut ada ini, takut ini. Justru hal-hal yang kayak gitu, misalkan kalau kita udah takut, udah panik gitu, biasanya itu yang membuat terjadi kan. Biasanya kayak misalkan ada apa nih, ada misalkan sapu, taunya kalau misalnya kita ketakutan kan bisa ngeliat sapu, bahkan bisa ngeliat kayak hantu kan. Jadi kalau sekarang nggak terlalu kayak mistis-mistis atau apa, kayak orang ngobrolin mistis ya cukup kayak dengerin aja, nggak yang kayak dibuat takut atau gimana. Kalau gue pribadi sih kayak gue lebih kurang percaya ya kalau gue, karena walaupun emang kayak ngerasa pernah ngeliat atau gimana pun, itu lebih kayak halusinasi aja gitu. Kayak gitu
sih. berusaha untuk melogikakan. Iya, Iya. karena kalau misalnya kita nggak bayangin sesuatu hal yang ada di otak kita kayak bentuknya seperti ini gini. Ya kadang-kadang kalau kita ngeliat hal seperti itu ya mungkin ya udah itu cuma halusinasi kita doang gitu. Gitu sih. Terakhir nih, kenapa sih Sobat Grid di rumah harus nonton film ini? Kenapa Sobat Grid harus nonton film Uka-Uka? Karena film Uka-Uka ini bergenre beda dengan film-film lain, karena film ini horor komedi dan film ini juga menceritakan banyak pesan-pesan moralnya, ada persahabatan, ada banyak deh, kayak banyak pesan yang bisa diambil, dan pastinya juga di sini bukan cuma nyeritain tentang serem terus, jadi kalian juga bisa terhibur lah pastinya. Gimana Pi? Lebih yang Gusti suka dari film ini tuh karena persahabatan yang beda. Kayak jarang banget nonton film horor di Indonesia yang mungkin memiliki rasa persahabatannya kayak di film Uka-Uka ini. Pokoknya wajib nonton lah. Ya. Jangan lupa buat Sobat Grid dan teman-teman yang lain untuk nonton film Uka-Uka yang akan tayang pada tanggal 25 Juli 2019 di seluruh bioskop.